Shalom saudaraku, apa kabarmu hari ini? Kita mau membahas Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terkadang kita bisa menjadi khawatir bila ada sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan kebiasaan yang umumnya terjadi, yang kebiasaan yang umumnya kita lakukan. Kita menjadi khawatir terkadang bila kita sudah lakukan berbagai hal, namun proses dan hasilnya tidak kunjung mengalami perubahan yang lebih baik, bahkan mungkin menjadi semakin parah. Terkadang kita juga menjadi khawatir bila ada omongan orang luar yang mengatakan ini akan gagal, ini tidak akan berhasil, ini menyimpang, tidak biasa, tidak akan sukses. Bila kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengatakan ini tidak mungkin, kita dikelilingi oleh situasi dan lingkungan yang penuh kekhawatiran dan kita menjadi ikutan khawatir. Hal ini juga pernah terjadi kepada para rasul. Para murid Yesus ketika itu berada di atas kapal di tengah danau, dan ketika datang badai besar, mereka padahal adalah nelayan, dan bukan nelayan-nelayan yang ecek-ecek, nelayan yang baik, nelayan yang handal. Tapi ketika di atas kapal dan badai begitu besar, para murid Yesus yang dulu mantan nelayan ini tetap merasa khawatir, karena situasinya tidak bisa mereka kendalikan. Di luar kebiasaan yang terjadi. Sudah banyak cara dia lakukan, tapi sepertinya kapal ini akan karam. Tapi ada Tuhan Yesus dalam kapal itu. Tuhan Yesus ada di dalam kapal itu. Badai dia tenangkan. Yang tidak biasa dilakukan manusia, sanggup Tuhan Yesus lakukan. Seketika danau menjadi tenang, begitu pula hati para murid pun kembali menjadi tenang. Bila hari-hari ini kita merasa khawatir, kita khawatir akan masa depan kita, khawatir akan kesehatan, khawatir akan kondisi ekonomi, khawatir akan jodoh, khawatir akan keturunan, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan pendidikan, khawatir akan orang tua kita, akan keluarga kita, khawatir akan banyak hal. Firman Tuhan dengan jelas berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalau jangan khawatir, apa yang perlu kita lakukan? Lanjutannya berkata demikian, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan ada di dalam kapal kehidupan kita. Nyatakanlah dari hatimu yang paling dalam apa yang kau inginkan untuk terjadi dalam hidupmu, apa yang kau inginkan untuk mengatasi kekhawatiranmu. Di dalam doa dan ucapan syukur, dalam kondisi khawatir, firman Tuhan tetap bilang, bersyukurlah, ingat dan lihat bagaimana Tuhan selalu menolong kita, tidak pernah terlambat dan selalu indah pada waktunya. Maka naikkanlah doa dan syukur kita. Tuhan ada dalam kapal kehidupan kita. Maka apa yang terjadi kemudian ada di dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dahsyat Allah kita. Khawatirmu digantikan damai sejahtera yang daripada Allah. Mungkin mustahil bagi manusia, tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari saat ini, naikkanlah doamu, naikkanlah ucapan syukurmu. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Tuhan mau, Tuhan mampu, dan Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Jangan khawatir. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Saatnya berubah.